diceritakan, Jerangkong Hidup tengah memberikan hukuman pada Raden Karmapala muridnya. Dan dengan penuh harap, Jerangkong Hidup memohon pada muridnya agar mau bersikap sebagaimana seorang kesatria yang kelak akan mencuci namanya yang kotor dalam dunia kependekaran. Aku tahu kau anak baik. Kau pasti akan dapat memberikan kebanggaan pada diriku. Berusahalah, Pala. Berusahalah, dan kau pasti akan sanggup. Renungkanlah semua perbuatanmu. Ingatlah, hukuman yang malam ini kuberikan padamu adalah hukuman atas ketidaktaatanmu pada aturan yang kuberikan. Terimalah hukuman ini, dan jangan mencoba untuk mengangkat tubuhmu. Biarkan kepalamu tergantung terus hingga pagi hari. Jangan pikirkan apapun. Kosongkan semua pikiranmu. Raden Karmapala mencoba untuk mematuhi perintah gurunya. Seluruh pikirannya dikosongkan. Pemuda yang dahulu merupakan seorang anak yang nakal tiada terkira, kini di tangan Jerangkong Hidup, iblis maha jahat mencoba untuk membentuk dirinya menjadi sosok yang lain. Beberapa saat saja, pemuda itu terlelap dalam tidurnya. Dan tanpa terasa lagi, ia tertidur hingga pagi menjelang dengan tubuh tergantung. Bagaimana, Pala? Enakkah tidurmu tadi malam? Guru telah menurunkan saya dari tali. Iya, aku telah menurunkan engkau dari pohon itu. Tapi bagaimana mungkin? Mengapa saya tidak merasakannya sedikit pun? Aneh sekali. Tentu saja, tenaga sakti yang berada di dalam tubuhmu adalah tenaga sakti kelelawar sakti. Dan tidurmu malam tadi itu adalah karena keselarasan dari ilmu kelelawar saktimu itu. Sekarang bagaimana? Bukankah terasa kepalamu agak berat sedikit? Kepalamu serasa diganduli oleh benda yang berat. Iya, itu saya rasakan, Guru. Sekarang tugasmu adalah lakukan hal seperti tadi malam. Saya harus melakukan hal seperti tadi malam? Iya, kau harus lakukan itu hingga beberapa minggu. Hei, apakah hukuman tadi malam belum juga cukup? Jika kau merasakan cukup belajar dari aku, jangan lakukan perintahku. Mengapa demikian, Guru? Saya masih ingin banyak belajar dari Guru. Jika begitu, lakukanlah semua perintahku. Baiklah, Guru. Saya akan lakukan semua perintah Guru. Saya akan lakukan. Dengan hati penuh tanda tanya, Raden Karmapala melakukan semua perintah gurunya. Melakukan hal tersebut, mengikat kedua kakinya di cabang pohon besar, dan kemudian membiarkan tubuhnya tergantung hingga beberapa hari. Dan beberapa hari kemudian, aneh sekali. Kini aku semakin tidak merasakan lagi berat kepala. Dan tubuhku semakin lama semakin terasa segar. Dan gerakan-gerakanku juga terasa menjadi semakin mantap dan lincah. Apakah itu semua karena cara tidur yang aneh yang selalu kulakukan?
Guru memang adalah seorang yang sangat berbudi. Dia adalah satu-satunya yang sangat dekat dan baik padaku. Oh, Guru. Tinggalkan dulu Raden Karmapala yang tengah mendapat didikan aji kelelawar sakti dari Jerangkong Hidup. Sekarang, marilah kita kembali pada kisah Anting Wulan dan Raden Sakapal Waguna di Padepokan Gua Larang. Yang Guru memberi waktu kepada kita hanya 1 hari untuk menyelidiki desa Banjur. Setelah itu, kita harus kembali ke Istana Galuh. Ya, kau benar, Wulan. Hup. Bukankah itu Ayahanda sana? Ya, kau benar. Ada apa Paman Sana mengejar kami berdua? Aku akan mengikuti kalian menuju desa itu. Tapi Ayahanda... Aku ingin ikut melihat kerusuhan di desa itu, Wulan. Dan Paman Wanayasa pun mengizinkan aku. Apalagi keberatan kalian? Iya, sebetulnya tidak ada kesulitan kami. Tapi jika sampai terjadi sesuatu dengan diri tuanku, bagaimana kami harus mempertanggungjawabkan itu pada Raden Sanjaya? Jangan khawatir. Itu bukan tanggung jawabmu, juga bukan tanggung jawabku. Jika kesulitan akan datang pada diri kita, pastilah kesulitan itu akan datang juga. Baiklah, mari kita pergi Ayahanda. Berhati-hatilah. Hiya, hiya, hiya. Kita langsung saja menemui kepala desa Banjur. Kita coba tanyakan permasalahannya. Dan kemudian kita akan mencoba mencarinya di sekitar desa ini. Iya, Kakang. Kakang benar. Lihatlah itu. Agaknya Pak Kepala Desa sedang meronda di desanya. Mari, Kakang. Hiya, hiya. Hiya, hiya. Kalian dari Gua Larang, Ada apakah? Kelihatannya kalian tengah mencari sesuatu. Tidak, Paman. Kami hanya meronda mencari pemuda yang kemarin lepas dari tangan kami. Apakah Paman juga tengah meronda bersama penduduk? Iya, sejak pagi kami berkeliling desa, mencari hampir di setiap pelosok desa ini. Sepanjang sungai kecil tempat gadis-gadis dan wanita mencuci dan mandi, sudut-sudut rumah di pinggiran desa ini, dan juga semak-semak yang tersembunyi kami babat habis. Apakah Paman mengetahui siapa nama dan ciri-ciri pemuda pengacau itu? Dari beberapa orang gadis yang berhasil kami korek keterangannya, dia mengaku bernama Panji. Tapi sesungguhnya namanya bukanlah itu.
seorang laki-laki yang teramat menyeramkan yang adalah gurunya memanggilnya dengan sebutan Pala. Iya, Pala. Raden Karmapala. Apa? Apa katamu, Wulan? Tidak, Paman Sana. Apakah maksudmu dia adalah Paman? Berkatalah yang sebenarnya, Wulan. Ada apa, Wulan? Apa maksudmu menyebut nama Raden? Marilah Nona, jika ingin beristirahat dan mengobati kelelahan di tubuh Paman Nona, ikutlah ke pondok kami, tidak jauh dari sini. Jika memang begitu, kenapa tidak ke Gubuk saja, Ki Banyu? Itu pondokku, hanya beberapa belas tombak dari sini. Iya. Sebaiknya ajaklah Paman Nona itu beristirahat di balai-balai di muka pondok itu sambil menikmati minuman hangat. Bukankah begitu, Sagula? Ya, kita menikmati minuman hangat dan sedikit makanan ada di pondok kami. Marilah. Marilah, Kakang. Kita beristirahat sebentar di pondok itu. Agaknya Paman Sana memerlukannya. Bagaimana, Paman? Paman sanggup untuk duduk di atas kuda ini hingga ke pondok itu? Aku bersama Kakang Saka yang akan mencoba menyelesaikan urusannya itu. Wulan? Iya. Ada apa, Paman? Kau tidak mendengarkan pertanyaanku, Wulan? Iya. Saya mendengar, Paman. Saya kira tidak mungkin, Paman. Masakan Raden Karmapala berada di sini? Jika berada di sini, mengapa ia tidak singgah sesekali ke Gua Larang? Bukankah Gua Larang adalah padepokannya juga? Nah, itu mereka menuju kemari. Putriku tengah menyiapkan minuman hangat untuk pamanmu. Dan jika ada di antara kalian yang menyukai kelapa muda, ini kalian bisa langsung menikmatinya. Kisanak, dapatkah Kisanak menjelaskan ciri-ciri dari pemuda pengacau desa ini? Soalnya kami penasaran sekali. Jika suatu saat secara tidak sengaja kami bertemu, kami akan berusaha untuk menangkapnya, Kisanak. Seperti yang sudah kami katakan, dia dipanggil oleh gurunya dengan sebutan Pala. Dan anak itu sendiri mengaku bernama Panji. Dan mengenai ciri-ciri tubuhnya, dia seorang pemuda tampan. Iya, tampan sekali. Tidak mencerminkan seorang pemuda desa ataupun pemuda biasa. Dia lebih pantas dikatakan sebagai seorang yang berketurunan bangsawan. Berhidung sedikit agak mancung, matanya bulat, berkilat, kelihatan nakal dan liar. Beralis tebal, ya. Sikapnya berbicara demikian angkuh dan congkak, seakan-akan dia adalah seorang putra seorang bangsawan tinggi. Putraku kah? Karmapalakah pemuda itu? Dewata, mengapa hatiku menjadi berdebar-debar demikian kerasnya? Aku yakin dia adalah putraku Karmapala. Iya, Wulan dan para tokoh-tokoh utama serta pengawalku mengatakan bahwa guru dari anak itu adalah seorang iblis maha jahat yang berwajah sangat menyeramkan. Iya, pastilah anak muda itu adalah Karmapala putraku. Apa saja yang telah diperbuat oleh anak itu, Kisanak? Mengganggu ketentraman desa ini, melukai beberapa penduduk desa ini, dan mengganggu gadis-gadis desa ini. Mengganggu gadis-gadis? Iya, mengganggu gadis-gadis desa ini, termasuk juga putri dari Kisagula ini. Apakah yang telah diperbuatnya terhadap dirimu
dan juga kawan-kawanmu? Saya... Katakan saja, Tarsi, bagaimana jahatnya pemuda itu. Dan hampir setiap hari mengganggu kalian di pinggir sungai. Dan mengganggu gadis-gadis yang telah mempunyai kekasih hingga terjadi bentrokan dengan pemuda-pemuda desa ini. Ya begitu, Tuan, begitu. Kita harus segera mencari dan menangkap pemuda itu. Harus. Ayolah, kita berangkat dan jangan membuang-buang waktu. Tapi minumlah dulu minuman hangat itu. Baru kita berkeliling mencari pemuda pengacau itu. Oh, iya. Baiklah. Marilah Wulan, Saka. Terima kasih banyak atas keterangan dan minuman hangatnya. Kami permisi. Kita berhenti dulu, Wulan. Paman. Ada apa kau menghentikan kudamu, Kakang? Mau kemanakah kita sebenarnya? Tujuan kita mencari pemuda itu, maksudku. Ke arah timur, barat, selatan, atau utara? Kita akan berkeliling. Kita akan berkeliling mencari pemuda pengacau itu. Bagaimana jika kita kembali ke pondok tadi? Kembali ke pondok tadi? Iya. Apa maksudmu, Kakang? Aku merasa curiga dengan sikap kepala desa itu. Agaknya dia menyembunyikan sesuatu. Dan gadis itu pun kelihatan seperti berat menyatakan kehendaknya itu. Anting Wulan dan Prabu Sana termangu sesaat mendengar kata dari Raden Sakapalwaguna yang dirasakan kebenarannya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah